Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semua barigas, apalagi yang baru pulang family gathering, ya lebih fresh untuk menghadapi hari-hari ke depan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rekan-rekan anak-anak muda di tempat ini, kita sudah memasuki bulan November. Tidak terasa waktu ini begitu sangat cepat berlalu. Rasanya Januari baru kemarin kita lewati, tapi hari ini kita sudah masuk di bulan November. Ya, begitu cepat waktu ini berlalu. Ada pertanyaan yang besar dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini? Apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan sepanjang tahun ini? Adakah kita terus berbuah bagi Tuhan? Dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, atas dunia ini, tidak semakin baik, tapi hari-hari ini krisis dunia melanda, sakit penyakit terjadi. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, tidak hanya hari ini, tapi terus-menerus sepanjang tahun ini. Adakah kita bekerja bagi Tuhan? Adakah kita berfokus kepada Tuhan atau kita sibuk dengan urusan kita masing-masing? Dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan keinginan, dengan target, dengan tujuan, dengan pencapaian kita. Bukannya itu tidak boleh dilakukan. Tapi satu hal yang pasti yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah hati dan panggilan Tuhan atas setiap pribadi kita. Amin. Sore ini saya mau membagikan, bahkan mengingatkan kembali buat kita semua, ada perkara yang tidak boleh dalam hidup kita yang tidak boleh hilang. Dan kita mau belajar bersama-sama. Mungkin firman yang biasa saudara dengar, bahkan saudara renungkan. Tapi ini yang Tuhan ingatkan untuk disampaikan atas jemaat Tuhan. Kita buka Yohanes 15 ayat 16, hanya satu ayat saja. Yohanes 15 ayat 16. Yang sudah katakan amin? Sekali lagi, yang sudah katakan amin? Puji Tuhan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Sekali lagi saya bacakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Hari ini saya memberi tema firman Tuhan, pergi dan hasilkanlah buah yang tetap. Ada beberapa poin yang mau saya bagikan dari ayat ini. Yang pertama, hari ini Tuhan kembali mengingatkan setiap pribadi kita. Ya, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun masalahmu, Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Sadari baik-baik bahwa kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang memanggil kita. Tetapi aku memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, katanya. Saya merenungkan tentang firman ini, ada dua kata, ada dua hal yang begitu sangat berkesan buat saya. Yang pertama bahwa aku telah menetapkan kamu. Saya mencari di kamus bahasa Indonesia arti kata tetap. Ya, ada dua kata di sini, yang satu menetapkan dan satu tetap gitu. Saya mencari di kamus bahasa Indonesia, itu artinya tetap itu selalu berada, tidak berubah, tidak putus-putusnya, terus menerus selama-lamanya
dan kekal gitu. Jadi dikatakan bahwa aku telah menetapkan kamu. Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap pribadi kita. Dan semua yang ditetapkan Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, ketetapan itu kalau kita belajar di hukum ya, kata tetap itu sesuatu yang harus dilakukan, diputuskan, ditetapkan gitu. Menjadi perintah yang harus dilaksanakan gitu. Mau tidak mau ya harus dilaksanakan gitu. Aku telah menetapkan kamu. Mau kita berkata tidak Tuhan bukan aku, tapi ketika Tuhan memilih dan menetapkan, ketika Tuhan memilih kita, Dia punya rencana yang besar atas hidup kita. Dia menetapkan setiap pribadi untuk rencananya yang besar. Amin. Tuhan menetapkan kita, apa katanya? Untuk apa? Ada 2 perkara. Untuk pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ini berarti sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Amin. Apapun keadaan, apapun situasi dunia ini, perintah tetap perintah. Sesuatu yang harus dilakukan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus taat di dalamnya. Amin. Yang pertama apa katanya? Pergi. Perintah Tuhan apa? Pergi. Pergi, kalau kita berbicara tentang pergi, itu bertindak dan bergerak, bukan pasif, tapi aktif. Amin. Pergi sesuatu yang tidak diam, tapi kita bekerja, kita bertindak, kita aktif melakukannya. Ya, seringkali diingatkan kepada setiap pribadi kita, pergilah gitu. Tapi hari ini kembali diingatkan bahwa kita tidak boleh duduk diam. Ini waktunya pergi, ini waktunya bertindak. Dunia ini membutuhkan kita, ada panggilan, ada tujuan Tuhan yang besar atas hidup kita. Dan kita tidak boleh berpangku tangan, ini waktunya kita menyatukan hati kita untuk pergi dan bertindak bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saya merenungkan ayat ini, dan saya menggariskan buahmu itu tetap. Ada 2 pengertian yang saya dapatkan dan saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, menghasilkan buah yang tetap berbicara tentang buah yang kekal. Menghasilkan buah yang tetap itu berbicara tentang buah yang kekal. Ya, firman Tuhan dikatakan bahwa di Matius 6 ayat 19 dan 20, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi, karena ngengat. Apa katanya? Dan karat dan pencuri itu mau mengambilnya. Tapi ketika kita mengumpulkan harta kita di surga, maka kita tahu itu kekekalan menjadi bagian kita. Yang pertama, menghasilkan buah yang tetap. Itu berbicara tentang buah yang kekal. Itu berbicara tentang kekekalan. Sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Yang ketika Tuhan memanggil kita, itu akan menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Kita sudah mengumpulkan harta kita di surga, yaitu buah yang kekal. Ini berbicara juga tentang jiwa-jiwa. Tetap selama-lamanya tidak berubah. Selain kita menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, jangan pernah lupa kita harus menghasilkan, selain kita menghasilkan buah roh dan buah pertobatan, kita harus menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari hidup kita. Ketika kita mengumpulkan mahkota kita, ketika kita mengumpulkan buah yang tetap di hadapan Tuhan, itu berbicara tentang kekekalan. Yang kedua, menghasilkan buah yang tetap. Yang saya dapatkan berarti kita berjalan di dalam kesetiaan. Kata tetap itu terus menerus dilakukan, tidak berhenti, terus menerus dilakukan. Ya, apa yang kita lakukan menjadi gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak selalu diingatkan, tidak selalu diperintah, tapi kita tahu inilah hidup kita. Inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak makan, ketika kita tidak minum, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, kita akan mengalami yang namanya sakit. Demikian juga ketika kita tidak berbuah bagi Tuhan, kita akan terus
mengalami sakit, kita akan mengalami kekeringan. Ya. Berbuah, buah yang tetap berbicara kesetiaan. Terus menerus berbuah bagi Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi, tidak pernah membuat kita berhenti berbuah bagi Tuhan. Tapi membuat kita terus bangkit dan bangkit bagi Tuhan. Buah yang manis yang dinikmati semua orang, hidup kita menjadi berkat. Tuhan katakan di Matius 5, kamu adalah terang dan kamu adalah garam. Ya, Tuhan tidak berkata kamu menjadi terang dan kamu menjadi garam. Tuhan berkata kamu adalah terang. Jadi dimanapun kita ada, di tengah kegelapan sekalipun, terangmu tetap bersinar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sadari bahwa kita ini adalah terang, kita ini adalah garam. Kita yang memberi rasa kepada sesuatu yang hambar. Kita memberi pengharapan kepada orang-orang yang tertekan, kepada orang-orang yang terbelenggu. Kita ada di sana, kita menjadi jawaban atas hidup mereka. Tuhan tidak berkata kamu menjadi terang, tapi Tuhan berkata kamu adalah terang, kamu adalah garam. Kamu memberi rasa, kamu menyinari, kamu menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kekristenan kita bukan orang-orang yang selalu kuat. Ada masa dalam hidup kita berada di titik terendah. Tapi di sanalah Tuhan melihat kesetiaan kita. Di sanalah Tuhan melihat komitmen kita. Adakah kita terus mengasihi Tuhan di tengah masalah? Bahkan ketika minggu kemarin kita berbicara tentang emas, perak, dan permata. Kita selalu diperhadapkan dengan dapur peluburan dalam kekristenan kita. Dan kita harus didapati menjadi murni di hadapan Tuhan. Masalah, tantangan, pergumulan Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah di tengah masalah yang ada, tetapkah engkau berbuah bagi Tuhan? Tetapkah engkau memiliki komitmen bagi Tuhan? Amin. Itu yang harus terus kita miliki di dalam kekristenan kita. Bagaimana kita terus menjadi orang-orang yang berbuah-buah bagi Tuhan. Orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia membutuhkan setiap pribadi kita. Sekecil apapun engkau berpikir terangmu, tapi di saat engkau ada di dalam kegelapan, terangmu akan selalu bersinar bagi orang lain. Ya, memberi rasa yang hambar bagi orang lain, menguatkan mereka dengan perkataan yang mungkin biasa kita sampaikan, tapi kata-kata itu begitu berarti bagi orang lain. Inilah yang harus kita lakukan. Bulan ini segera berakhir, kita akan memasuki tahun ini berakhir, kita akan memasuki 2021. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan dalam hidup kita, amin. Setiap pribadi yang hari ini engkau kehilangan pengharapan, Tuhan meneguhkan dan menguatkan hatimu, bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap pribadi kita. Coba lihat di kalimat terakhir, apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang mengerjakan panggilannya, yang terus bekerja bagi Dia. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu janji Tuhan atas hidup kita. Apa yang menjadi permintaanmu, apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi permohonanmu, Tuhan akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Amin. Tuhan menggenapi segala sesuatunya. Tuhan menjadi backingan kita. Dia berjalan di depan kita dan memberi kemenangan atas hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah menjadi takut. Tuhan ada bersama-sama hidup kita. Bahkan Dia berfirman, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku yang selalu ada bagimu. Bahkan tangan kanannya itu menuntun kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita baca satu ayat, Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 saja. Ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Kata Yesus, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania,
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, kita selalu membaca kalau ayat ini selalu di Matius 20, ya, amanat agung Tuhan. Tapi saya dapatkan sesuatu dari ayat ini gitu. Dan itu begitu memberkati saya gitu. Tuhan mengingatkan bahwa aku ada atas hidupmu. Engkau tidak akan pernah mengalami musim kering karena aku Tuhan yang menjamin segala sesuatunya. Aku Tuhan yang mengadakan segala sesuatunya. Yang saya dapatkan ketika Yesus mau terangkat ke surga, ya, dia membawa murid-muridnya. Kemudian dia berkata di Matius 20 itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan bagimu, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Dan ketika dihubungkan dengan Lukas ini, saya dapatkan seperti ini. Tuhan tidak hanya memberikan pesan terakhir untuk supaya kita menggenapi amanat agungnya. Tapi ada satu perkara yang penting yang harus saudara mengerti dan kita harus pahami, bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, apa yang Tuhan lakukan atas anak-anaknya, atas murid-muridnya? Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati. Apa? Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan tidak hanya sampai di situ. Dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pertanyaannya, ketika Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia memberkati setiap pribadi kita, amin. Bahkan ketika dia naik ke surga sekalipun, tangannya tidak pernah turun untuk memberkati kita semua, amin. Amin. Kita baca, saya merenungkan ayat ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara pernah melihat gambar Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga? Bagaimana tangannya? Bagaimana tangan Yesus ketika naik ke surga? Kalau digambarkan itu seperti ini, ya. Artinya apa? Sampai Yesus naik ke surga pun dia memberkati setiap pribadi kita, amin. Dia tidak pernah berhenti memberkati kita. Itu janji Tuhan atas hidup kita. Hari ini apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya bagimu. Amin. Berkatnya tidak pernah putus-putusnya. Tidak hanya dia berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi ketika dia naik ke surga, Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menuntun kita. Tangannya tidak pernah turun untuk memberkati setiap pribadi kita. Amin. Itu yang Tuhan mau nyatakan hari ini atas setiap pribadi. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dalam tahun-tahun hidupmu, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin. Amin. Oleh sebab itu, teruslah hasilkan buah bagi Tuhan. Buah yang tetap, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Selain kita terus bertumbuh di dalam kebenaran, kita memiliki buah-buah roh. Jangan pernah lupa, ini waktunya kita menyatukan hati dan kekuatan kita. Dunia membutuhkan kita, dunia membutuhkan terang, dunia membutuhkan garam. Dan anak-anak Tuhan harus bangkit untuk menjadi teladan. Anak-anak Tuhan harus bangkit menjadi contoh. Anak-anak Tuhan harus terus bergerak bagi kemuliaannya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragukan Tuhan, karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita.
Berkat-Nya tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tetap baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia memegang janjinya, apa yang ditetapkannya akan berlaku untuk selama-lamanya. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika kita terus menghasilkan buah bagi Tuhan, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus bangkit bagi Tuhan, kita terus menjadi orang-orang yang bergerak bagi kemuliaan Tuhan.